Pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius secara 100 tahun terakhir. 2. Penyebab pemanasan global. Efek rumah kaca, kejadian di mana panas di bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap, kendaraan dan pabrik serta kebakaran hutan. 2. Efek umpan balik. Berbagai proses alam yang mengikuti efek pemanasan global. Saat naik ke atmosfer, gas metana ini bisa menyebabkan efek rumah kaca sehingga mengakibatkan pemanasan global. 3. Variasi matahari. Penyebab variasi matahari terjadi karena meningkatnya aktivitas matahari yang mampu menaikkan suhu stratosfer. Sebalik efek rumah kaca akan menurunnya suhu stratosfer. 3. Cara mengukur pemanasan global. Pada spesies bahkan prediksi meningkatnya suhu rata-rata global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius atau 2,0 hingga 11,5 derajat V antara tahun 1990 dan 2100. 4. Model iklim. Model iklim adalah representasi matematis dari interaksi antara atmosfer, lautan, permukaan tanah, es, dan matahari. Model iklim itu yang setiap tahun mengalami perbaikan seiring canggih teknologi. Dampak pemanasan global. Apakah dampak pemanasan global sebenarnya? Yang pertama, iklim tidak stabil. Dampak-dampak pemanasan global diantaranya adalah iklim mulai tidak stabil. Iklim adalah rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dengan waktu yang lama. Sementara cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat di daerah yang relatif sempit. Yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah. Akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm atau 4-10 inci selama abad ke-20 dan para ilmuwan atau IPCC memprediksi peningkatan lebih lanjut 9-88 cm atau 4-35 inci. Dan yang ketiga, suhu global cenderung meningkat. Jika kita membayangkan bahwa dengan panasnya bumi, maka akan banyak makanan yang dihasilkan. Maka, bayangkan, mungkin di suatu daerah akan menguntungkan karena mengalami musim hujan, jadi lebih lama. Tapi daerah di belahan bumi lain sebaliknya mengalami musim panas berkepanjangan. Yang keempat, gangguan ekologis. Ketika suhu bumi memanas, kita saja sebagai manusia tak nyaman. Begitu pula dengan makhluk hidup yang lain. Efek pemanasan mengganggu kehidupan. Hewan-hewan akan bermigrasi mencari tempat sejuk. Tumbuhan mengubah arah pertumbuhannya mencari tempat yang mendukung pertumbuhannya. Manusia yang dikaruniakan akal mungkin akan melakukan hal yang meminimalisir panas yang muncul. Namun, makhluk lain tentu tidak. Hewan dan tanaman bisa jadi berakhir dengan kepunahan karena tak mampu beradaptasi. Yang kelima, dampak sosial dan politik. Kondisi cuaca yang tak menentu menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Bagi para petani, kondisi hujan yang tak kunjung usai bisa menggagalkan panen. Sementara jika panas berkepanjangan juga menyulitkan mereka untuk memulai pertanian karena susahnya pasokan air. Panas juga menyebabkan hutan mudah mengalami kebakaran. Banyak titik api yang berpotensi terbakar. Hutan di Indonesia sudah sering terbakar. Masalah kebakaran hutan sempat pelik dan sulit dicari solusinya. Akibat pemanasan global di Indonesia. Bagaimana kabar Indonesia sejauh mana pemanasan global dan memberikan dampak pada negeri ini? Pada tahun 2030, menurut Badan Klimatologi, Meteorologi, dan Geofisika, akan terjadi peningkatan suhu besar 0,5 derajat Celcius 2030. Itu tinggal 9 tahun.
Selain kenaikan suhu udara, kasus kekeringan juga akan meningkat di Pulau Sumatera bagian selatan. Sebagian besar Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat atau NTB, hingga Nusa Tenggara Timur atau NTT. Cara mengantisipasi pemanasan global. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk turut serta dalam meminimalisir dampak pemanasan global. Yang pertama, konservasi lingkungan seperti melakukan reboisasi, penanaman pohon, dan penghijauan lahan kritis. Yang kedua, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif atau energi air, matahari, angin, bioenergi, guna mengurangi pengurangan energi bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara. Dan yang ketiga, daur ulang dan efisiensi energi. Dan yang keempat, upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan penanaman dan penerapan untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Throw your hands up if you with it.